inisiatif yang sangat bagus dari Pak Gubernur Jawa Tengah. Dulunya ini PLK, kemudian digeser menjadi SMK dan khusus untuk keluarga yang tidak mampu. Ya, berjumpa lagi dengan Om Pen. Salam seger waras. Ada yang berbeda nih dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Jawa Tengah kemarin. Beliau mengapresiasi SMK Jawa Tengah, sebuah sekolah vokasi yang khusus diperuntukkan bagi masyarakat atau anak-anak yang tidak mampu atau yang kurang mampu. Namun fasilitasnya sangat memadai. Siswa tidak hanya bebas biaya, tapi juga mendapatkan bantuan peralatan sekolah dari pemerintah provinsi. SMK ini murni inisiatif Pak Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah, yang sudah dicapreskan dari PDIP. Jadi ingat nih, capres koalisi perubahan. Yang mantan Mekdibud itu, waktu jadi Menteri Pendidikan, apa torehan peninggalan dia yang masih terjaga sampai sekarang? Atau bahasa kerennya ya legacy lah. Katanya pernah jadi rektor, mengomandoi gerakan Indonesia Mengajar. Akhirnya oleh Pak Jokowi diangkat menjadi Mekdibud. Tapi tidak ada bekas sebuah sistem yang sempat dibangunnya. Melihat ini semua, berarti inovasi kadang tidak dilahirkan oleh ahlinya, melainkan orang yang punya kepedulian tinggi. SMK gratis Pak Ganjar itu juga bekerjasama dengan banyak pihak, termasuk menyalurkan lulusannya ke berbagai perusahaan. Ini yang langsung siap bekerja ini nanti menjadikan sebuah inspirasi bagi anak-anak muda. Tidak banyak yang tahu kalau Jawa Tengah itu menjadi banyak perhatian, termasuk di mata para investor. Adanya kawasan industri Kendal dan kawasan industri terpadu Batang. Jadi dua bukti komitmen Pemprov Jateng membuka keran investasi. Mungkin tidak itu saja, tetapi juga dikolaborasikan dengan sektor pendidikan. Mantan anggota DPR Komisi 2 tersebut juga banyak melakukan perbaikan, membenahi, bahkan merombak berbagai kebijakan agar masyarakat Jawa Tengah mengambil manfaat, termasuk salah satunya sidak jembatan timbang. Saat awal menjabat nih, begitu ditemukan indikasi adanya pungli, beliau nih menutup semua jembatan timbang di Jawa Tengah. Kita tidak mendengar apa gebrakan penting yang dilakukan Pak Anies maksudnya. Baik saat menjabat Mekdibud dan waktu menjadi Gubernur DKI. Berlatar belakang pendidik, bahkan pernah menyandang gelar profesor. Namun kalau kita mau tahu apa peninggalan bersejarah Pak Anies di bidang pendidikan, kita bingung. Ya. Perjuangan Pak Ganjar di Jawa Tengah tidak main-main, meski sebenarnya kewenangan Gubernur DKI jelas lebih banyak dibandingkan dengan gubernur provinsi lain. Malah Jawa Tengah pernah dituding provinsi termiskin di Indonesia. Namun beliau tidak baper sama sekali. Termasuk saat pandemi, dia bekerja sangat keras agar warga Jawa Tengah tidak berlarut-larut menerima dampaknya. Inisiatif Jogo Tonggo jelas jadi salah satu solusi pada warga yang divonis kena COVID. Pak Ganjar juga aktif berkomunikasi dan bekerjasama dengan semua kepala daerah. Meski mereka tidak semua berasal dari provinsi yang sama. Kolaborasi bukan hanya jargon di kepalanya, atau hanya mengisi ruang diskusi, namun juga bagian dari kebijakan yang dijalankannya. Kita hampir tidak mendengar kalimat yang sering beliau ucapkan, namun tidak pernah melihat bagaimana prakteknya. Berbagai stakeholder direngkuh, diminta partisipasinya, diajak turut berkontribusi apa yang mereka bisa. Yang ada di pikiran Pak Ganjar nih seringkali berujung pada bagaimana perusahaan tidak hanya mendapat keuntungan, namun juga bermanfaat bagi masyarakat.
Termasuk pula untuk mengentaskan kemiskinan di Jawa Tengah. Dia sadar mengandalkan APBD Jawa Tengah untuk menjangkau semua masyarakat miskin butuh puluhan tahun. Apalagi beberapa tahun lalu, pendidikan menengah atas dan kejuruan, kewenangannya diberikan pada provinsi. Itu tantangan yang tidak main-main. Butuh 2 tahun di periode jabatan kedua. Pak Ganjar berhasil membebaskan biaya sekolah di SMK, SMA negeri maupun SMK negeri se-Jawa Tengah. Silahkan lihat, silahkan cek. Di provinsi lain apakah bebas SPP, bebas uang gedung, bebas iuran buku, atau pungutan lain dengan dalih yang dicari-cari? Bukankah baru saja seorang siswa SMA negeri mengeluhkan pungutan untuk membangun tempat ibadah? Dan oleh gubernur kepala sekolah SMA yang bersangkutan langsung mendapatkan pembinaan. Tidak banyak yang tahu, Pak Ganjar sangat menjunjung tinggi efektivitas pekerjaan. Jangan sampai sebuah pekerjaan tidak efektif, malah terbuang sia-sia. Baik outputnya, apalagi outcome-nya. Di SMK negeri yang dipuji Pak Jokowi itu, siswa-siswanya dilatih dan dibekali kemampuan standar agar ketika menyelesaikan pendidikannya langsung bisa mendapatkan pekerjaan. Di SMK itu pula didorong terus dikembangkan. Dan sekarang nih sudah terdapat 15 SMK bersistem boarding school. Terlihat sederhana, tapi upaya ini jelas bukan hanya manis di bibir saja nih. Sudah banyak kepala daerah, bahkan kepala sekolah melakukan studi banding, mempelajari bagaimana operasional sekolah dijalankan jika tanpa SPP sama sekali. Sistem boarding school atau semi boarding school juga memastikan siswa SMK fokus pada pelajaran dan lingkungan yang kondusif. Mereka tidak terganggu dengan aktivitas tidak bermanfaat, utamanya ketika usia sekolah. Dengan sistem semi dan full boarding school, fasilitas yang tersedia menurut Presiden lumayan komplit nih, sehingga siswa tidak mampu bisa fokus belajar. Makanya Presiden mendorong inovasi tersebut bisa diterapkan secara nasional. Tidak tanggung-tanggung, Pak Jokowi meminta Kemendikbud segera mempelajari konsep dan implementasi yang dilakukan di Jawa Tengah itu. Di sisi lain, Pak Ganjar membuka kesempatan siapapun bisa menduplikasi apa yang dilakukan SMK negeri tersebut. Yang penting bisa membawa kemaslahatan masyarakat, terutama bagi yang ingin mencontoh. Setidaknya kita melihat Pak Ganjar memperhatikan warga yang tidak mampu mendapatkan kesempatan yang sama, memperoleh peluang dan meningkatkan keterampilannya agar secara tidak langsung mereka hanya pasrah tanpa bisa melakukan apapun. Dari kabar ini kita bisa menimbang apa yang sudah dilakukan para ketiga capres minimal waktu mereka memegang jabatan legasi itu penting untuk mengenang hal baik yang ditinggalkan di masyarakat. Kita tahu Mider Projo adalah peninggalan Pak Jokowi di Solo yang masih berjalan hingga sampai saat ini. Mider Projo itu adalah agenda rutin Jumat pagi yang dilakukan Wali Kota Solo, berkeliling kota menggunakan sepeda, memantau proyek atau ngobrol dengan warga untuk mendapatkan feedback atas yang pemerintah daerah lakukan. Belusuan juga hampir sama, namun tidak dilakukan di Jumat pagi dan seringkali tidak bersama pejabat lain. Kita butuh keteladanan dari para pemimpin bangsa agar makin banyak uswatun hasanah dalam mengelola negara ini. Kalau yang muncul kasus korupsi, rebutan cawapres, gertak-gertakan parpol, dan seputarnya, sedih rasanya. Kalau perkara jabatan ribut, tapi giliran nasib rakyat pada diam atau saling tunjuk, itulah yang tidak diinginkan warga negara Indonesia. Demikian opini Umben kali ini. Salam seger waras.